Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman dengan NIM 2201M121. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengumpulkan tugas yang diberikan langsung oleh dosen pengampu mata kuliah manajemen strategi bisnis, yaitu memaparkan materi yang berjudul formulasi strategi. Baik, membangun pondasi keberhasilan. Presentasi ini menguraikan langkah-langkah penting dalam proses formulasi strategi, dimulai dari penetapan visi dan misi hingga pelaksanaan audit lingkungan eksternal yang komprehensif. Pemahaman mendalam terhadap elemen-elemen ini yang singkat krusial untuk memastikan arah perusahaan yang jelas dan adaptif terhadap dinamika pasar. Kami akan menjalani bagaimana visi dan misi menjadi kompas organisasi dan bagaimana analisis eksternal membantu mengidentifikasi peluang dan ancaman yang membentuk lengkap kompetitif. Misi, tujuan dasar dan alasan keberadaan perusahaan. Misi menjelaskan apa yang dilakukan perusahaan, untuk siapa dan bagaimana melakukannya. Visi dan misi adalah dua pilar utama yang menopang seluruh kerangka kerja strategis. Keduanya memberikan identitas unik dan memandu pengambilan keputusan di setiap tingkatan organisasi. Menyatukan karyawan di bawah tujuan bersama, memastikan semua upaya terarah pada pencapaian sasaran strategi. Panduan pengambilan keputusan bertindak sebagai pilar unik inisiatif dan investasi, memastikan bahwa setiap keputusan selaras dengan nilai dan arah perusahaan. Menciptakan budaya organisasi, mencerminkan nilai-nilai inti perusahaan yang pada gilirannya membentuk budaya kerja dan etos karyawan. Dua, audit lingkungan internal. Audit lingkungan internal adalah proses sistematis untuk menganalisis dan memantau tren dan peristiwa di luar kendali perusahaan yang dapat mengaruhi kinerja. Ini adalah langkah penting untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman. Adapun karakteristik lingkungan internal: 1. Volatilitas, perubahan yang cepat dan tak terduga. 2. Kompleksitas, banyaknya faktor yang saling terkait. 3. Dinamis, terus berubah dan berkembang seiring waktu. 4. Tidak terkendali, perusahaan hanya dapat merespon bukan mengendalikan. Faktor ekonomi dan sosial, budaya, demografi, dan alam. Faktor ekonomi, kondisi ekonomi global dan lokal mempengaruhi daya beli konsumen, biaya modal, dan investasi. Perubahan harus memantau tren seperti tingkat inflasi, suku bunga, nilai tukar mata uang, dan pertumbuhan PDB. Perubahan dalam faktor-faktor ini dapat menciptakan peluang, misalnya suku bunga rendah mendorong investasi.
atau ancaman, misalkan resesi, mengurangi permintaan. 2. Faktor sosial budaya, demografi dan alam, perubahan dalam nilai-nilai sosial, gaya hidup dan struktur populasi. Demografi sangat mempengaruhi permintaan produk dan praktik bisnis, contohnya termasuk peningkatan kesadaran lingkungan. Faktor alam, perubahan usia dan pergeseran. Preferensi konsumen, memahami faktor-faktor ini membantu perubahan menyesuaikan penawaran dan strategi pemasaran mereka. Itulah tadi hasil maparan saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.